Waalaikumsalam. Berikut kami akan mempresentasikan untuk pengendalian mutu beton pada pelaksanaan jalan dengan perkerasan kayu di studi kasus Jalan Pemalang, Kalongan, Batangleari. Mas. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Lanjut. Di pendahuluan. Jadi sistem perkerasan jalan pada dasarnya ada dua, yaitu satu untuk perkerasan fleksibel, biasanya dipakai untuk aspal. Kemudian yang kedua perkerasan kaku atau rigid. Bahan yang digunakan adalah beton. Jadi pemilihan bahan perkerasan pada umumnya didasari pertimbangan teknis dan non teknis, termasuk nanti bagaimana sistem pemeliharaannya. Jadi beton dipilih sebagai bahan konstruksi harus memenuhi syarat kekuatan, kemudahan pengerjaan, keawetan, kedap air, serta ekonomis dari segi pembiayaan. Dibanding dengan fleksibel pavement, pada umumnya kegagalan pekerjaan beton pada rigid akan membutuhkan biaya lebih besar untuk perbaikannya. Oleh karena itu, pengendalian mutu sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pembetonan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Itu Mas. Jadi secara umum pengendalian mutu beton relatif sama, baik untuk rigid maupun untuk struktur lainnya, dan mungkin ada beberapa persyaratan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis konstruksi. Yang membedakan dengan konstruksi lain adalah dalam perhitungan kekuatan beton. Kalau konstruksi lain sebagai dasar pertimbangan adalah kuat beton, kuat tekan, sedangkan konstruksi perkerasan kaku adalah kuat tarik beton. Beberapa sifat beton yang memerlukan penanganan khusus adalah retak-retak dan sarang rongga beton. Jadi ini tinjauan pustaka pengendalian mutu pelaksanaan proyek apapun pada dasarnya dilakukan di semua tahapan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus dan sistematik untuk menghindari kegagalan konstruksi. Regulasi yang mengatur ini selain SNI tentang konstruksi beton, juga SNI tentang analisa tebal perkerasan jalan. Peraturan ini menyebutkan antara lain bagaimana mendapatkan suatu permukaan jalan atau perkerasan jalan yang memberi daya dukung yang terukur dan berfungsi sebagai lapis kedap air yang mampu melindungi lapisan di bawahnya. Pengendalian mutu dalam pelaksanaan pembetonan setelah mutu beton dan komposisi campuran dikendalikan adalah cakupan sejak persiapan, pelaksanaan hingga masa perawatan selesai dan struktur dapat digunakan. Jadi untuk metode penelitian, tahapan dalam pengembangan pengendalian mutu beton adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi pembetonan. Karena yang dicor berupa perkerasan jalan, maka harus diperiksa dahulu lapisan jalan di bawah perkerasan, apakah sudah memenuhi syarat kepadatan. Dan pada umumnya uji kepadatan dilakukan dengan metode CBR atau yang lain. Harus dihitung juga secara cermat berapa meter kubik yang nanti akan dicor sebagai perkerasan kaku, dimensi, alignment, kekuatan, dan stabilitas acuan untuk menahan beton dan tekanan beton basah harus memenuhi persyaratan untuk mencegah terjadinya penguapan akibat suhu tinggi. Lokasi pembetonan harus terhitung dari pengaruh cuaca langsung. Hal ini untuk menghindari retakan beton. Kemudian yang kedua, tersedianya bahan dasar beton. Bahan dasar beton adalah portland, agregat halus atau pasir, agregat kasar atau krisak, air, serta bahan aditif. Bahan dasar tersedia minimal 110% dari jumlah kebutuhan yang direncanakan. Mutu beton sangat tergantung pada bahan ini. Selain faktor lainnya,
Jadi bahan dasar harus berkualitas sesuai dengan contoh yang dijadikan dasar perencanaan atau seismic atomic design. Selain itu, dasar pertimbangan jarak antara base camp dan quarry dan juga jarak antara base camp dengan lokasi pembetonan. Jadi metode penelitian yang ketiga adalah persyaratan bahan dasar beton. Bahan dasar beton diantaranya 1 semen, 2 agregat kasar dan halus, 3 air, 4 bahan tambahan, 5 peralatan, dan 6 tenaga kerja. Di hasil dan pembahasan untuk pengujian benda uji. Benda uji ini dibuat untuk keperluan evaluasi mutu beton dan mutu pelaksanaan yang diambil secara acak. Hasil laboratoris benda uji menunjukkan pencapaian mutu pelaksanaan. Dengan demikian, apabila teknik sampling salah, akan memberi hasil salah pula. Menurut SNI, pengambilan benda uji tergantung dari jumlah kubikasi beton yang dikerjakan. Bila jumlah kubikasi kurang dari 40 meter kubik, pengambilan sampel setiap 40 meter kubik bagi 20 sama dengan 2 meter kubik. Bila jumlah kubikasi lebih dari 60 meter kubik, pengambilan sampel dilakukan setiap 3 meter kubik adalah 1 buah. Misal, kubikasi ada 100 meter kubik, maka jumlah pengambilan sampel 60 bagi 3 plus 100 min 60 dibagi 5 sama dengan 25 buah. Pengujian laboratorium setelah sampel berusia 28 hari, tetapi bila dikehendaki pengujian dini kurang dari 28 hari, maka jumlah sampel harus ditambah sesuai dengan maksud pengujian dini. Pengujian dini dapat dilakukan pada sampel berumur 7 hari, 14 hari, atau 21 hari. Hasil-hasilnya nanti akan dikonversi dengan rumus tertentu. Jenis benda uji dapat berupa kubus berukuran 15 x 15 x 15 x 1 cm kubik dan silinder dengan ukuran diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Hasil yang didapat antara keduanya adalah nilai konversinya. Cara membuat benda uji mengacu pada peraturan yang berlaku baik menurut SNI, ASTM maupun ACI. Pengujian di laboratorium meliputi berat per sampel, ukuran kuat tekan beton yang pada umumnya memiliki mesin tekan UTM. Hasil dari pengujian kemudian dianalisis, termasuk kelas berapa kuat tekannya untuk kepentingan analisis pembebanan pada rigid cleveland. Kuat tarik beton menjadi faktor penentu juga. Oke, lanjut. Di pengujian langsung pada struktur. Pengujian langsung pada struktur beton dilakukan hanya karena bila ada keraguan pada benda uji yang diduga tidak mewakili. Ada 2 pengujian langsung, yaitu pengujian yang tidak merusak konstruksi dan merusak. Sistem pengujian tanpa merusak pada umumnya memakai palu beton atau hammer test. Permukaan yang diuji ditembak dengan hammer test, kemudian dicatat angka pantulannya dan dikoreksikan terhadap kuat tekan beton. Sedang sistem pengujian dengan cara merusak bagian konstruksi hanya dilakukan atas persetujuan pihak-pihak terkait. Jadi bagian dari konstruksi ini diambil dalam bentuk kubus kecil yang kemudian kubus ini diuji di laboratorium. Dari hasil cara ini relatif lebih valid dibanding dengan cara pertama. Dalam hal kasus-kasus tertentu, apabila semua upaya pengujian tetap diragukan hasilnya, maka berdasarkan alasan teknis dapat dilakukan uji pembebanan penuh loading test atas pengawasan dari tenaga ahli yang ditunjuk. Dan kesimpulan dan saran dari paparan tersebut di atas, jadi untuk kesimpulannya adalah pengujian dilakukan dengan membuat benda uji sesuai dengan SNI yang telah ditetapkan. Setelah itu akan dilakukan pengujian benda uji berumur 14 hari atau 21 hari. Selain itu, untuk pengujian langsung pada struktur dapat menggunakan hammer test, di mana tidak memperlukan
merusak bagian struktur, sedangkan untuk sistem pengujian dengan cara merusak struktur konstruksi dapat dilakukan dengan mengambil sampel bagian konstruksi sendiri dalam bentuk kubus kecil. Namun perlu diingat bahwa untuk cara sistem pengujian yang merusak struktur konstruksi diharuskan mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Kemudian pengendalian mutu beton pada pekerjaan rigid dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembotonan sesuai persyaratan teknis yang berlaku. Hal ini karena apabila terjadi kegagalan konstruksi, biaya perbaikan akan lebih besar bila dibanding dengan fleksibel backbone. Pengujian benda uji mutlak harus dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan, apakah sudah selesai atau belum dengan perencanaan. Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan harus berpegang pada komitmen bahwa hasil pekerjaan harus baik. Daftar pustaka seperti Juni Nabi Edward 2019, Sudirman Sylvia Sudarsono, kemudian SNI tentang cara perencanaan pembangunan jembatan Jenaraya, kemudian SNI tentang cara perencanaan angkutan bertulang, dan SNI tentang pengujian CPR lapangan, dan SNI tentang tata cara pelaksanaan lapisan aspal beton untuk jalan raya. Oke, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.